Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari untuk belajar pelajaran tematik. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Insya Allah sudah siap semua ya. Kalau sudah siap, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa seperti biasanya. Kita membaca basmalah dulu nak, ayo sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita agar ilmu yang kita dapatkan memperoleh ridho Allah. Amin. Bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita. Oke, Ustazah lanjut. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 1. Subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Yang pertama akan Ustazah bahas yaitu pembelajaran 4. Apa materi di pembelajaran 4? Yuk kita simak. Yang pertama, manfaat tidur. Apa itu manfaat tidur? Siapa yang tahu? Nah, tidur merupakan istirahat yang paling baik. Pada saat tidur, otak dan pikiran juga istirahat. Nah, ketika kita tidur, otot dan pikiran kita bisa istirahat. Makanya kita disuruh untuk tidur. Anak-anak bisa tidur pada malam hari atau siang hari. Malam hari kita tidur, siang hari kita tidur mengikuti sunnah Nabi. Tidur sebentar, sekitar setengah jam sampai 1 jam. Sebelum sholat zuhur, itu sunnah Rasulullah ya nak ya. Tetapi jika kurang tidur, maka tubuh akan merasa lemah, lesu, mengantuk, kurang bersemangat, dan mudah terserang penyakit. Nah, makanya anak-anak tidak boleh bergadang malam hari, tidak boleh tidur terlalu malam. Karena kita kalau kurang tidur itu bisa sakit ya nak ya. Nah, untuk anak-anak, tidur anak-anak sehari itu paling sedikit 8 sampai 10 jam sehari. Sedangkan untuk orang dewasa, tidur itu 6 sampai 8 jam sehari paling sedikit. Nah, kalau manusia disuruh tidur berbeda halnya dengan Allah. Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, itu perbedaan manusia dengan Allah. Karena Allah itu tidak sama, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak tidur, Dia yang mengatur seluruh kehidupan di dunia. Seluruh makhluk Allah perlu tidur untuk mengendurkan otot-otot tubuh, memulihkan kesegaran tubuh dan memulihkan kesegaran jasmaninya. Nah, anak-anak mulai hari ini harus tidur secara teratur. Jika sudah malam, jangan bergadang. Jika sudah sholat isya, boleh tidur. Jangan tinggal ya sholat isyanya. Kemudian kalau siang hari sebelum sholat zuhur boleh tidur mengikuti sunnah Rasulullah. Atau kalau habis sholat zuhur juga boleh. Tidur siang jangan terlalu lama, karena kalau tidur siang terlalu lama menyebabkan badan jadi lelah juga. Badan itu terasa tidak enak kalau terlalu lama tidur siang. Jadi tidur siang itu dianjurkan tidak boleh terlalu lama, setengah jam sampai 1 jam saja. Oke, Ustazah lanjut ya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita tidur. Nah, yang pertama, bersihkan tangan, kaki, wajah. Dibersihkan sebelum tidur agar pada saat tidur itu tubuh kita tidak terasa gatal dan lain sebagainya.
Yang kedua, gosok gigi sebelum tidur, kemudian berwudu. Kita gosok gigi agar giginya tidak sakit. Berwudu agar kita tidak bermimpi yang buruk, agar tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersihkan tempat tidur sambil mengucapkan ta'awudz. Nah, pada saat kita membersihkan tempat tidur, jangan lupa kita baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga Allah menjaga kita dalam keadaan tidur ya nak ya. Nomor 4, gunakan pakaian yang longgar. Nah, agar kita tidak susah bernapas, agar enak bergerak pada saat tidur. Kan kadang kita balik ke kiri, balik ke kanan. Nah, menggunakan pakaian longgar untuk memudahkan kita saat tidur. Nomor 5, mematikan lampu. Nah, ini juga jika lampunya terang, maka cahaya itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Makanya kita harus mematikan lampu, dan juga itu salah satu cara menghemat energi. Yang keenam, berdoa sebelum tidur. Nah, ingat kan doa sebelum tidur? Apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Jangan lupa, ini yang paling penting nih, berdoa sebelum tidur. Lanjut, yang ketujuh, tidur dengan posisi miring ke kanan. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah. Yang kedelapan, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, kita sebelum tidur tuh kita bersyukur Allah sudah memberikan kita rezeki, kesehatan. Allah sudah memberikan kita rumah yang bagus, makan yang enak, semuanya harus kita syukuri. Kemudian, maafkanlah teman-temanmu. Bukan hanya teman-teman ya yang harus dimaafkan. Misalnya hari ini kita merasa tidak senang dengan sepupu kita atau siapalah yang ada di dalam rumah, maka kita harus memaafkannya sebelum kita tidur. Semua orang yang membuat hati kita tidak senang pada hari ini harus kita maafkan agar kehidupan kita menjadi tenang. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5. Apa materi yang ada di pembelajaran 5? Yuk kita simak sama-sama. Mari kita membaca teks pada halaman 84 dan 85. Ayo anak-anak, coba buka buku tematiknya. Kita baca yang tentang pergi ke taman kota. Kita baca sama-sama. Anak-anak siapkan buku tematiknya. Minggu pagi, Salman, Jono, dan Tigor berjalan di pinggir trotoar menuju taman kota. Tiba-tiba ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya. Salman, Jono, dan Tigor napasnya seakan tercekat. Mereka bertiga serentak batuk-batuk sambil menutup hidungnya karena bau asap yang sangat menyengat. Jika begini caranya, rusaklah paru-paru kita, ujar Jono. Salman ikut berkomentar, inilah yang dinamakan polusi udara atau pencemaran udara. Asapnya bisa mengganggu pernapasan kita. Tanpa terasa sampailah mereka di taman kota yang sejuk dan nyaman. Banyak pohon rindang yang membuat suasana menyegarkan. Ada taman bunga, ada tanaman bunga, dan tempat bermain. Salman, Jono, dan Tigor menghirup udara sepuasnya sambil berkata, Alhamdulillah, segarnya. Salman, bernapas itu apa sih? Tanya Tigor. Bernapas adalah menghirup udara dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali, jawab Salman. Apakah cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda? Tanya Jono sambil menghirup udara segar di taman. Ya, John. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit, contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang, contohnya berbagai jenis ikan. Bahkan tumbuhan juga bernafas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun, jelas Salman sambil tersenyum. Mereka kemudian bermain sepuasnya di taman kota. Pengunjung taman kota sangat beragam, dari yang sudah tua hingga keluarga muda dengan bayinya. Anak-anak kecil berlarian sambil bermain bola.
Ada juga yang sedang menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah. Banyak juga yang berolahraga, lari pagi bersama teman sebaya. Semua tampak gembira. Itulah bacaan pada teks halaman 84 dan 85. Kita bahas. Di dalam teks tadi, mereka ada menyebutkan tentang polusi udara atau pencemaran udara. Nah, apa itu pencemaran udara atau polusi udara? Polusi udara atau pencemaran udara adalah proses terbentuknya udara yang kotor. Contohnya, asap pabrik, asap kendaraan, dan pembakaran hutan. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar dari polusi udara atau pencemaran udara. Yang pertama, asap pabrik. Di kota kita atau di negara kita itu banyak pabrik-pabrik yang dari pabrik itu mengeluarkan asap seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan polusi udara atau pencemaran udara. Asap ini bisa merusak lingkungan, bisa merusak paru-paru kita. Makanya perbuatan seperti ini tidak baik untuk dicontoh. Kemudian asap kendaraan. Asap kendaraan, setiap kendaraan seperti motor, mobil pribadi, bis itu mengeluarkan asap. Nah, asapnya ini tidak bagus untuk kesehatan kita. Makanya kita kalau kemana-mana harus pakai masker. Agar asap atau debu itu tidak langsung masuk ke dalam paru-paru kita. Yang berikutnya yaitu pembakaran hutan. Di daerah kita sudah sering terjadi yang namanya pembakaran hutan. Bahkan sekolah pernah libur gara-gara pembakaran hutan ini. Karena kita tidak bisa keluar. Kalau keluar napas kita sakit akibat dari asap dari pembakaran hutan ini. Perbuatan-perbuatan seperti ini sangat tidak baik. Tidak boleh kita contoh. Nah, selesai. Sekian dulu pelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.